materi hari ini yaitu definisi lingkungan belajar outdoor, pentingnya lingkungan belajar outdoor, dan prinsip penataan lingkungan belajar outdoor. Kalian perlu tahu ya, bahwa belajar anak itu tidak mudah dan sangat mahal. Boleh Bapak dan Ibu dan kalian semua titipkan bayi itu berapa per jam, berapa per minggu, berapa per bulan, jutaan gitu. Nah, jadi di sini kegiatan belajar outdoor adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara langsung di dalam terbuka dengan memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran. Lingkungan belajar outdoor, lingkungan terbuka. Yang terbuka itu seperti apa? Ya. Terus lingkungan proses pembelajaran non-fisik ini seperti apa? Nah, kalau ini kalian boleh lihat semua. Ini mereka saat bagaimana? Coba melihatnya dari mana? Belajar apa dan bagaimana? Yang ini bertanya tentang apa, yang ini mainkan apa, yang ini melihat apa, dan ini melihat apa. Itu di indoor. Kalau di outdoor itu beda. Kita lihat sedikit. Nah, ini saya ambil dari tentang melibatkan anak usia dini di pohon-pohon dan area hutan tentang yang sudah terjadi bencana alam. Kalau kita tidak menerapkan kepada mereka, jangan jijik, entong gelehan, apalagi takut dengan cacing, sulit Pak, sulit. Anak kita bawa ke alam terbuka ini menanam pohon agar timbul penghijauan. Mereka bertanya, untuk apa kita tanam pohon ini? Mengembalikan alam itu sebagai media agar timbul lingkungan hidup ini semakin segar. Seperti itu. Tumbuh apa di dalam anak ini? Percaya diri. Karena saya tidak akan takut dengan binatang yang ada, karena ibu guru ada di sekeliling saya. Nah, itu satu. Yang keduanya bagaimana? Punya percaya diri, karena teman-teman di sekeliling saya juga membantu. Jadi dua punya percaya diri ya. Yang berikutnya adalah pentingnya belajar lingkungan outdoor itu seperti apa? Nah ini, potensi yang dimiliki oleh anak itu kita kembangkan. Kembangkan seperti apa? Fisik anaknya bagaimana? Fisiknya dia punya nggak untuk mengangkat beban ember ini, memindahkan tanah ini ke sana? Kita lihat. Jangan yang tidak punya tenaga kita suruh, itu pun berbahaya. Dampaknya nanti jadi negatif. Yang kedua, perkembangan keterampilan sosial dan pengetahuan budaya anak. Oh ya, saya maaf. Kalau kalian mau bertanya dipotong tengah jalan boleh. Pak, saya tidak mengerti, pasti tidak paham, boleh. Yang berikutnya adalah perkembangan intelektual dan emosional anak. Kadang anak begini. Yang tadi ya, kita balik lagi yang tadi. Yang ini ingin selalu diperhatikan oleh ibu guru. Yang ini lihat cuek aja. Haribu. Karena mungkin dia takut melihat cacing, yang ini berani, ini pun sangat berani. Kalau ini haribu, haribunya kenapa? Dia tidak pernah di rumahnya melihat bongkar-bongkar tanah seperti ini dengan orang tuanya. Maka dari itu kalau bapak dan ibu cuci mobil, anak ibu ikut, nyusul, apa sebagainya, biarkan. Itu karena proses pembelajaran. Terus ibu beres-beres kamar tidur ya, ya, beres kamar tidur gitu. Anak ibu lihat, loncat-loncat ikut tapi lipetin sarung apa. Tidak usah dibilang jangan, biarkan itu proses. Mau bagus mau tidak, namanya juga anak-anak ya. Jadi mengikuti itu biarkan proses seperti seusianya. Berikutnya lagi, pentingnya belajar lingkungan outdoor dari status sosial. Nah ini, bagaimana mengumpulkan biaya untuk bencana alam, tapi yang mengumpulkan itu anak-anak untuk anak-anak dari anak-anak. Contohnya, yang satu pegang kotak pos, kotak untuk amal ya. Yang satu lagi dia memegang mainan, tapi di sini menceritakan bagaimana kepedulian anak ini saat bermain, tapi dia peduli memberikan sumbangan status sosial buat anak-anak dan teman-teman lainnya. Tapi coba lihat anak ini dengan senyumnya begitu dia memasukkan. Mungkin tidak tahu ya, itu hanya amplop, isinya tidak tahu, tapi dia senyum. Senyum artinya dia bangga dengan temannya, peduli akan status sosial mereka. Berikutnya adalah prinsip umum penataan area bermain outdoor. Di sini ada sampai 8 ya. Yang pertama adalah daerah terbentang. Tidak ada penghalang sehingga guru dan rekan-rekan bebas mengawasi. Yang kedua, terdapat daerah untuk kegiatan anak-anak bermain. Yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Sampai di sini paham? Kalau ada bertanya langsung. Melindungi dan meningkatkan karakteristik alamiah anak. Pada umumnya, anak-anak secara alamiah sangat menyukai aktivitas di luar ruangan. Bagi anak, situasi dan kondisi apapun dapat menjadikan kegiatan yang sangat menarik. Hal ini harus dijaga dan menjadi bentuk pelayanan guru terhadap anak-anak. Coba, kalian punya adik di rumah seperti apa dan bagaimana? Bagaimana kalau adik Anda itu mandi? Tidak langsung ngeluyur. Pegang sabun,
wangi apa sabun, pegang sampo. Karena itulah jati diri anak-anak, serba ingin tahu. Serba ingin tahu. Satu hal, jangan sampai adik Anda mandi kecemplung ke air panas. Karena ketidaktahuan. Ya, ini di indoor, di lingkungan rumah. Terus saat cuci mobil, itu kan ada semprotan. Itu ada semprotan yang keras dan semprotan pendek. Tidak usah dilarang, biarkan dia akan tahu sendiri. Terus kalau misalnya Anda disemprot oleh adik Anda, jangan marah. Karena mereka perlu teman untuk bermain. Ya, ingat, pahami aja. Yang berikutnya adalah, nah, prinsip umum penataan area bermain outdoor ini adalah high class ya. High class ya, mungkin SPP-nya jauh lebih hebat lah dibanding sekolah-sekolah PAUD di daerah-daerah ya. Coba kepada ibu. Dari sini permainannya sudah selengkap mungkin, dari sini selengkap mungkin. Ini lihat anak-anak begitu ceria. Cerianya kenapa? Karena permainannya sangat modern. Kalau kita lihat di daerah pelosok yang notabene terbatas gitu ya, terbatas tempat gitu, ruang kecil, anak banyak, bagaimana? Di situ imajinasi ibu dan bapak guru dituntut mengembangkan proses pembelajaran. Tidak perlu ruangan yang besar, tapi bagaimana ibu mendesain, membuat suatu pendidikan ini menjadi tumbuh dan berkembang. Saya mau tanya, boleh? Sebenarnya di PAUD itu apa yang dominan? Belajar, bermain? Belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar. Kembali. Tidak ada di PAUD pembelajaran, yang ada bermain. Maka ibu dan bapak atau kalian semua jangan lupa siapkan minum, siapkan makanan. Ada waktu tertentu mereka makan bersama. Nah itu. Jadi begitu dibuka, ayo, waktunya kita makan pagi. Buka. Ada yang bawa roti, ada yang bawa apa, ada yang bawa apa. Kalau si A dengan si B tukar makanan, nggak usah direcoki. Biarkan. Jadi, Siti kamu bawa apa? Bawa roti dari mamaku pakai mentega, pakai coklat, kayaknya enak deh. Kamu bawa apa? Ibuku masak telur dengan tahu. Ya boleh tukar nggak? Biarkan. Itu proses sosial, saling interaksi satu sama lain. Ya, kalau ibu boleh paham sedikit ya. Kalau di sini, wah ini nggak ada nih. Kalau di sini lingkungan belajar, di sini outdoor. Nah, ini ada pemisah bu. Pemisah ini disebut arena zona bebas. Makasih ya. Arena zona bebas. Zona bebas itu bebas apa? Lalu lalang. Tapi tidak boleh di sini ada orang tua. Tidak boleh. Orang tua harus jauh. Hanya cukup apa? Mengamati. Tidak boleh ikut serta. Tidak boleh memotong ibu bapak guru untuk belajar. Tidak boleh. Tidak boleh. Jauh-jauh. Karena berikan kepercayaan buat bapak dan ibu guru, memberikan yang terbaik buat anak-anak ibu. Ya, di situ. Yang berikutnya adalah, nah ini yang barusan saya gambarkan. Lihat tuh. Ini terpisah. Tapi coba saya tanya lagi. Bu, adik ibu pernah tidak makan makanan yang sangat asin, makan makanan yang sangat manis? Pernah. Reaksinya seperti apa? Meringis. Hah? Meringis kalau asin. Meringis. Ah, itu reaksi, Bu. Reaksi. Kakak kayaknya punya adik. Bagaimana kalau dibawa ke pantai? Seperti apa di pantai mereka? Senang langsung mengeksplorasi pasir, main pasir. Timbul keinginan bagaimana mengadopsi pembelajaran di alam bebas, yaitu di pantai. Jadi kalau ada anak pantai, wah, yang begitu kita dorong. Jangan kita marahin. Awas tenggelam, awas itu ombak. Aduh, jangan. Tumbuh kembangnya semakin dia percaya diri menurun, dan menurun. Ada pertanyaan sampai sini? Ya Pak. Nah, Iya, Pak. ya. Pak, begini Pak, kalau yang saya tahu, PAUD itu kan pendidikan anak usia dini merupakan koridor. Ya. Di pendidikan usia dini itu ada komponen TK, taman kanak-kanak, ada kelompok bermain, ada tempat penitipan anak, dan lain sebagainya. Pos PAUD juga. Iya. Nah, Bapak yang terangkan ini kelompoknya masuk untuk kategori taman kanak-kanak atau kelompok bermain? Karena TK dengan kelompok bermain ada jenjang perbedaan usia. Iya. Itu kan PAUD itu kan kerangkanya. Betul. Di dalamnya ada TK, Iya. ada kelompok bermain, Iya. kelompok penitipan anak, Iya. dan lain sebagainya. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan, yang diterangkan ini untuk kategori taman kanak-kanak atau kelompok bermain? Gitu? Nah, yang saya terangkan barusan adalah PAUD bermain dan belajar. Kalau di PAUD sekarang sudah pakai seragam. Jangan salah menilai ya. Sudah pakai seragam, tapi tidak mereka pakai merah putih. Ya, tidak seragam murni, tidak. Hanya kaos yang memberikan satu tanda buat mereka bahwa mereka adalah pelajar. Ya. Yang berikutnya adalah
menceritakan kalau TK itu dimulai dari berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun, 0 kecil dan 0 besar. Begitu di 7 tahun, mereka SD. Di SD pun mau ditanya kurang berapa bulan, lebih berapa bulan, sehingga zonasinya nanti dihitung. Ya, dihitung. Nah, itu untuk masuk ke SD ya. Ada lagi yang bertanya? Oke, sudah sampai di sini materi, mudah-mudahan dipahami karena waktu. Mari kita sama-sama membacakan hamdalah. Semoga hari ini ilmu yang saya berikan bermanfaat buat kalian. Ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.